Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rahmadi di Stayaptip Pasaman Barat. Kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan keaktifan ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang keaktifan, yaitu merupakan salah satu dari materi pada mata kuliah Yaptipreneur. Yang mana di dalam materi keaktifan ini kita akan membahas ada 3. Yang pertama adalah berkaitan dengan sejarah Yaptip, kemudian ada trilogi ajaran Islam, kemudian akhlakul karimah sebagai jati diri khairul ummah. Baiklah saudara sekalian, yang pertama berkaitan dengan sejarah Yaptip ya. Yang harus kita pahami adalah Yaptip itu apa? Yaptip itu merupakan suatu kesingkatan ya, singkatan, yaitu Yayasan Perguruan Tinggi Islam Pasaman. Itu adalah nama yayasan yang mana di dalam yayasan itu ada dinaungi beberapa lembaga pendidikan khususnya, yaitu ada STAI Yaptip Pasaman Barat, kemudian di dalamnya itu ada lagi lembaga-lembaga pendidikan lainnya di bawah naungan STAI Yaptip. Nah, yang harus saudara pahami bahwa Yaptip itu berbarengan dengan STAI, sehingga kata STAI terkadang disebut sebagai Yaptip. Kalau ada orang mengatakan Yaptip, itu terkadang udah maksudnya adalah STAI. Jadi yang benar sebenarnya itu adalah STAI Yaptip. Nah, Yaptip itu adalah yayasannya. Nah, bagaimana sejarah berdirinya STAI Yaptip Pasaman Barat? Nah, yang pertama kita lihat terlebih dahulu adalah latar belakang berdirinya STAI Yaptip Pasaman Barat. Ada beberapa latar yang dijadikan sebagai dasar atau motivasi di dalam mendirikan STAI Yaptip Pasaman Barat. Lihat dari sisi geografisnya, sosiologisnya, dan agama. Kalau dari sisi geografis, STAI Yaptip Pasaman Barat itu kan berada di Kabupaten Pasaman Barat ya, terdiri dari 2 kampus. Kampus pusat atau kampus satunya berada di Simpang 4, sedangkan kampus 2-nya berada di Ujung Gading. Nah, apabila kita lihat dari ketinggian misalnya ya, dari segi geografisnya, dari petanya, Pasaman Barat itu kan berada di ujung Provinsi Sumatera Barat ya, berbatasan dengan Sumatera Utara. Nah, sehingga Pasaman Barat itu sebenarnya merupakan daerah yang sentral. Karena apa? Karena berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Jadi gerbang Pasaman Barat itu tidak hanya dari kabupaten-kabupaten tetangga dalam Provinsi Sumatera Barat, tetapi juga bersentuhan langsung dengan provinsi lain. Nah, sehingga pergeseran atau sentuhan-sentuhan budaya itu dari sisi geografis itu ya memang sangat kental sekali, sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Pasaman Barat. Apabila kita melihat dari sisi sosiologisnya, maka Pasaman Barat itu terdiri dari berbagai etnis ya, yang mana etnis besarnya itu ada 3, Minang, Mandailing, dan Jawa. Nah, ketiganya itu tidak bisa dipungkiri sebagai
sebagai komposisi penduduk dari Pasaman Barat itu sendiri. Nah, jadi berdasarkan letak posisi geografis inilah yang begitu strategis ya, akan memungkinkan terjadinya arus yang begitu besar ya, arus komunikasi, informasi, pertukaran budaya, agama, dan sebagainya, dan tidak akan ditutup kemungkinan akan terjadi pula berbagai tingkat budaya-budaya yang sifatnya itu bertentangan dengan agama Islam. Nah, seperti pintu masuknya narkoba, LGBT, perzinaan, kezoliman dan segala macamnya itu tidak bisa dipungkiri dari berbagai faktor geografis ini karena dekatnya itu tadi ya. Nah, sehingga salah satu motivasi dalam mendirikan Stay Aktif Pasaman Barat itu juga ada dilihat dari faktor geografisnya. Nah, kemudian dari sisi sosiologisnya tadi sudah disebutkan ya. Dari sisi sosiologisnya ada Minang, Mandailing dan Jawa tadi itu. Nah, menjadikan masyarakat Pasaman Barat itu menjadi masyarakat yang global gitu ya. Nah, global artinya hampir semua etnis yang besar di Indonesia ini ada di Pasaman Barat, sehingga Pasaman Barat ini ibaratnya itu adalah miniaturnya sebuah etnis negara Indonesia gitu, karena banyaknya begitu ya beragam ras yang ada di Pasaman Barat. Nah, kemudian apabila dilihat dari agama, Pasaman Barat juga terdiri dari berbagai agama gitu ya. Islam itu memang mayoritas, ada Kristen, Katolik, ada Konghucu dan sebagainya. Nah, hadirnya Stay Aktif Pasaman Barat adalah bagaimana menjadi katalisator, penjernih dari segala kemungkinan yang sifatnya itu asosial, kemudian bagaimana membendung terjadinya kristenisasi atau paksaan terhadap pemindahan agama dari agama Islam kepada agama lain dan segala macamnya. Maka itulah salah satu semangat didirikannya Stay Aktif Pasaman Barat ini. Nah, berbicara sejarah Yaktif itu tidak hanya dilihat dari latar belakang berdirinya saja ya, tetapi juga kita bisa melihat dari bagaimana dari sisi tahun berdiri dan perkembangan Stay Aktif Pasaman Barat itu sendiri. Stay Aktif Pasaman Barat itu digagas pada tahun 1987 ya, yang mana penggagasnya itu adalah Dr. Andus Haji Mawardi MA bersama dengan istrinya, yaitu Dr. Anda Hajah Khadijah Ismail MA. Nah, dibantu dengan teman-temannya yang lain. Nah, pada tahun 1989 itu mulai didirikan Stay Aktif Pasaman Barat, yaitu tepatnya pada tanggal 23 Januari tahun 1989, yang mana pendiriannya itu membawa satu program studi, yaitu program studi pendidikan agama Islam. Nah, dahulunya salah satu-satunya program studi di Stay Aktif Pasaman Barat ini adalah jurusan tarbiyah, yaitu program studi pendidikan agama Islam. Jadi program studi pendidikan agama Islam itu merupakan prodi tertua di Stay Aktif Pasaman Barat. Nah, kemudian
Berbeda ya dengan sekarang. Kalau sekarang pembukaan program studi itu kan izin dulu baru menerima mahasiswa. Kalau dulu tidak, ada dulu mahasiswanya baru diajukan izinnya. Sehingga berdirinya Stayaptip Pasaman Barat di tahun 1989, tetapi izin operasionalnya itu dikeluarkan pada tahun 1992. Nah, izin operasionalnya itu dengan membawa status pada waktu itu, yaitu diakui. Nah, jadi belum ada pada waktu itu akreditasi itu belum ada, tetapi status program studi atau perguruan tinggi itu mulai dari diakui dan disamakan. Nah, itu dia. Jadi izin Stayaptip Pasaman Barat berbarengan dengan dikeluarkannya izin prodi PAI, yaitu pada tahun 1992. Nah, dengan bergulirnya waktu, bertambah beberapa program studi ya pada waktu itu, pada tahun 1998 atau 6 tahun setelah keluarnya izin operasional prodi PAI ya. Nah, yaitu dengan ditambahnya 2 program studi, yaitu D2, Diploma 2 pada waktu itu. Diploma 2 PGKMI atau Pendidikan Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar, kemudian PGTKI atau Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak Islam. Nah, jadi bertambah 2 pada waktu itu. Nah, sehingga program studi pada tahun 1998 itu berjumlah 3, 1 PAI dan 2 Diploma 2. Nah, disitulah puncak kejayaan Stayaptip Pasaman Barat kalau dilihat dari sisi jumlah mahasiswanya ya, karena pada waktu itu D2 itu memang peminatnya sangat banyak sekali. Nah, sampai satu kampus itu misalnya di semester 1 kampus 1/4 itu ada terdiri dari 4 kelas pula di Ujung Gading, sehingga pada waktu itu mahasiswa Stayaptip Pasaman Barat bisa mencapai lebih dari 1.500 orang pada waktu itu. Nah, tetapi dengan terus bergulirnya waktu dan berubahnya regulasi di pemerintahan ini, maka pada tahun 2004 itu ditutup yang namanya Diploma 2. Nah, sehingga tidak ada lagi Diploma 2. Nah, sehingga pada waktu itu kembali Stayaptip Pasaman Barat mengasuh satu program studi. Namun pada tahun 2012, nah keluar itu terus diupayakan ya penambahan program studi. Pada tahun 2012 keluarlah 2 program studi baru izinnya. Nah, yaitu program studi Manajemen Pendidikan Islam dan program studi Perbankan Syariah. Saudara sekalian, Yaptip itu tidak hanya mengasuh STAI ya, tetapi juga ada pondok pesantren. Walaupun belum semapan pondok pesantren lainnya, tetapi Yaptip itu juga ada pondok pesantrennya, yaitu pondok pesantren Yaptip Air Gadang. Itu letaknya di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, atau di Nagari Air Gadang. Kemudian ada juga beberapa madrasah diniyah seperti di Sungai Aur. Nah, kalau dilihat dari tokoh pendirinya, memang tokoh pendirinya itu yang menonjol itu sebenarnya ada 2 begitu ya, yaitu suami istri antara Dr. Andus Haji Mawardi MA dan Dr. Anda Hajah Khadijah Ismail MA. Tetapi tidak bisa dipungkiri adanya dibantu oleh yang lain, seperti yang namanya Abdul Hakim dan segala macamnya. Nah, tapi tokoh yang menonjol itu yang kita ketahui adalah memang yang berdua itu, Dr. Andus Haji Mawardi dan Dr. Anda Hajah Khadijah Ismail MA. Baiklah saudara sekalian, itu berkaitan dengan sejarah Stayaptip Pasaman Barat ya. Nah, kemudian kemana arahnya sebenarnya Stayaptip Pasaman Barat ini mengembangkan kompetensi mahasiswanya. Nah,
kalau kita perhatikan ya, trilogi ajaran Islam itu ada yang namanya akidah, ada yang namanya akhlak, ada yang namanya syariah. Apabila kita lihat akidah itu berkaitan dengan kepercayaan, keimanan mengenai keesaan Allah. Kemudian syariah itu adalah jalan menuju sesuatu yang benar, sedangkan akhlak itu merupakan budi pekerti, sopan santun, perilaku. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sisi akidahnya, jadi masyarakat Pasaman Barat itu sebenarnya, khususnya mahasiswa Stayapti Pasaman Barat itu, kalau akidahnya tidak bisa diragukan lagi. Artinya dia sudah kokoh begitu ya, akidah Islamiyah. Nah, begitu juga dengan syariahnya, dengan berbagai mata pelajaran pada jenjang SD, SMP sampai ke SMA, itu sebenarnya dari sisi syariah itu mahasiswa Stayapti itu sudah kuat. Nah, karena semuanya sudah tahu sebenarnya hukum sesuatu yang benar itu diukur dari segi hukumnya begitu ya. Ada haram, ada halal, ada makruh, mubah dan segala macamnya. Itu sebenarnya mahasiswa Stayapti itu sudah tahu, sudah bisa dia membedakan mana yang haram, mana yang halal begitu ya, mana yang mubah, mana yang makruh dan sebagainya. Nah, tetapi yang menjadi problem kita itu sebenarnya adalah di perilaku. Nah, budi pekerti, sopan santun itu sebenarnya menjadi problem kita. Kita mencetak sarjana ya, sarjana yang profesional, sarjana yang ahli di bidangnya, itu benar. Semua alumni perguruan tinggi manapun itu ahli di bidangnya begitu ya, ahli di bidangnya. Katakanlah tamatan hukum itu ahli di bidang hukum, tamatan kedokteran ahli di bidang kedokteran, tamatan pendidikan itu ahli di bidang pendidikan, semuanya sudah ahli. Tetapi apabila kita runut lagi ke belakang, maka di budi pekerti inilah nampak kelihatan yang menjadi problem kita. Nah, sehingga banyak korupsi, banyak nepotisme, banyak kolusi, banyak penggelapan, penyelewengan dan segala macamnya, akhlakul mazmumah yang tergolong ke sana begitu ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, maka yang menjadi konsen Stayapti Pasaman Barat itu adalah di bidang akhlak ini. Nah, sehingga dibangunlah Stayapti Pasaman Barat itu menjadi sebuah lembaga yang memiliki visi mengedepankan akhlakul karimah tadi, yang mana visi daripada Stayapti Pasaman Barat itu adalah mencetak sarjana yang profesional dan berakhlakul karimah. Nah, kenapa tidak alumni atau sarjana yang tahu dengan syariah? Kenapa tidak sarjana yang memiliki akidah yang kuat? Karena bukan itu problemnya, tetapi problemnya itu adalah bagaimana caranya supaya sarjana-sarjana Stayapti Pasaman Barat itu memiliki akhlakul karimah. Maka arah dari pengembangan Stayapti Pasaman Barat itu adalah terwujudnya sarjana-sarjana yang berakhlakul karimah tadi. Nah, jadi ibarat sebuah pohon, kalau kita perhatikan pohon itu akarnya itu adalah akidah. Nah, sedangkan biasanya akar ini tidak akan kelihatan begitu ya, tidak kelihatan kali itu. Kemudian syariah itu ibarat batangnya. Nah, kokoh tidaknya pohon itu ya dilihat dari batangnya itu adalah syariah. Tetapi yang menjadi dahan, ranting dan bunga, buah segala macamnya itu adalah akhlak tadi. Jadi
dalam sebuah kehidupan kita itu yang paling banyak kelihatan itu ya memang di budi pekerti, sopan santun, perilaku atau yang berkaitan dengan akhlak tadi ya. Itu makanya Stayapti Pasaman Barat berfokus kepada bagaimana membina daripada sarjana-sarjananya itu kelak menjadi sarjana-sarjana profesional dan mengedepankan akhlakul karimah. Nah, saudara sekalian, tentu pada kesempatan ini sebenarnya apabila kita mengkaji bagaimana betul sebenarnya akhlakul karimah itu untuk dijadikan sebagai jati diri khairul ummah begitu ya, atau sebaik-baik umat. Nah, yang mana akhlak itu kan itu berkaitan dengan segala aspek kehidupan manusia, mulai dari manusia itu dilahirkan sampai manusia itu mati, itu yang akan nampak itu adalah akhlaknya gitu. Nah, bagaimana manusia itu mulai dari bangun sampai bangun kembali tidur dari tidurnya, itu semuanya akan kelihatan dari akhlaknya. Nah, tidak akan nampak bagaimana akidahnya, bagaimana syariahnya, tidak akan nampak, tetapi bagaimana dia berperilaku. Nah, kesitulah sebenarnya mahasiswa Stayapti itu diarahkan ya. Sehingga sangat disayangkan apabila ada mahasiswa Stayapti yang menjadi pengedar narkoba, melawan kepada orang tuanya, berbuat zolim, melakukan perzinaan, maksiat dan lain sebagainya. Itu sangat tidak ditolerir sekali di Stayapti Pasaman Barat. Jadi mahasiswa Stayapti Pasaman Barat adalah mahasiswa yang berakhlakul karimah. Jadi kesanalah nanti arah daripada saudara ya Stayapti Pasaman Barat. Nah, akhlakul karimah itu hendaknya menjadi pribadi dan menjadi jati diri setiap mahasiswa Stayapti Pasaman Barat, sehingga orang apabila melihat mahasiswa Stayapti yang akan dibicarakan orang itu adalah bagaimana kebaikan akhlaknya, keluhuran budi pekertinya, keindahan sopan dan santunnya. Itu seharusnya yang tergambarkan oleh masyarakat ketika melihat mahasiswa Stayapti Pasaman Barat. Nah, bukan justru sebaliknya. Nah, orang mengatakan namanya aja mahasiswa perguruan tinggi Islam, tetapi tidak mengedepankan akhlakul karimah sama sekali. Jadi saudara sekalian, itulah yang menjadi materi keaktifan kita pada materi kali ini ya. Semoga saudara bisa memahaminya sehingga kita bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan, apa yang diimpikan oleh para pendiri Stayapti Pasaman Barat ini. Barangkali untuk pertemuan kali ini demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimaklumi adanya dan dipahami apa yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.